Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai kajian kita, kajian rutin ya untuk siswa-siswi yang takhasus. Akan banyak yang kita kaji ya, baik itu ilmu Al-Qur'an secara langsung atau ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu tajwid, ilmu bahasa, nahwu, sharaf dan seterusnya. Namun kita mulai pada pagi hari ini dengan ilmu yang sudah kita semua hafal, matan yang sudah diwajibkan untuk menghafalnya. Sudah hafal semua ya? Ya, matan Jazariyah. Kita akan mengkaji matan apa? Matan Al-Jazariyah. Muqaddimah yang namanya Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya, ini ilmu sangat penting sekali. Ya, oleh sebabnya Ustadz minta antum menghafalnya terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pelajarannya. Karena anak-anakku sekalian, ya, ilmu yang akan kita pelajari ini adalah salah satu ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling apa? Salah satu ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling, ya, kalau dikatakan yang apa? Yang paling mulia. Kenapa dikatakan paling mulia? Rizkon, kenapa ilmu tajwid ini dikatakan salah satu ilmu yang paling mulia? Hah? Kenapa? Anala asma'uk. Saya enggak dengar. Apa? Isinya. Nah, sekarang kenapa dia dikatakan paling mulia? Ada yang bisa jawab? Unai? Ya. Apa? Ali sotik. Hah? Limadha? Ya. Unai ini saya tahu dia lahir, ya, dia lahir di Mesir dulu, sama dengan Eta, cuman beda bulan. Tempatnya lahir pun sama, rumah sakitnya. Ya. Kenapa? Miqdad, hal ta'rif? Kenapa dia ilmu tajwid ini ilmu yang paling mulia, yang sangat mulia? Karena kata ulama, ya, ilmu tajwid ini seperti definisinya adalah yasunul lisan anil khata, yaitu memelihara lidah kita agar tidak salah membaca Al-Qur'an. Ya, oleh sebabnya ilmu yang sangat erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Ilmu yang sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ketika orang berbicara Al-Qur'an berarti orang berbicara tajwid. Ketika orang berbicara tajwid berarti berbicara cara membaca Al-Qur'an. Oleh karenanya di sini anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada syarah atau membahas isi daripada Muqaddimah Al-Jazariyah, terlebih dahulu kita melakukan pendahuluan di sini. Salah satunya adalah, ya, fadlu Al-Qur'an wa qira'atuh. Jadi keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan membacanya, ya. Jadi anak-anakku sekalian, Al-Qur'an ini
Ya. Antum sekarang di stop, nafasnya bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Antum sekarang di stop air 3 hari atau seminggu, bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Antum nggak makan sebulan, ya kuat nggak? Nggak kuat. Ya. Antum ya di stop oksigen dari tubuhnya, bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Ya, demikian pula Al-Quran ini. Ya, Al-Quran ini juga demikian, bagaikan kehidupan. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman. Siapa yang sudah sampai surat Ar-Rahman? Ya, Unai. Ya, coba baca Ar-Rahman. Ar-Rahman. Hah? Ya, stop. Apa firman Allah? Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, ini firman Allah. Coba diperhatikan. Yang maha pengasih atau yang maha penyayang, sama artinya. Ar-Rahman, yang maha rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahman tidak mengatakan langsung khalaqal insan, tetapi terlebih dahulu mengatakan apa? Allamal Quran. Ya, seharusnya dari segi logikanya kan ada dulu manusia itu kan baru diajarkan Al-Quran. Tetapi Allah mengatakan apa? Ar-Rahman 'allamal Quran. Yang maha penyayang mengajarkan Al-Quran. Baru disebut di situ khalaqal insan. Baru disebut 'allamahul bayan, diajarkan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi yang paling utama di sini adalah, oleh karenanya ulama mengatakannya di sini adalah ini Al-Qur'an ini bagaikan kehidupan. Al-Qur'an ini bagaikan nafas yang kita pakai bernafas, bagaikan oksigen yang mensuplai ke otak kita, bagaikan ghiza, ya, bagaikan nutrisi untuk tubuh kita. Karena di sini ya Allah mengatakan apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Baru khalaqal insan. Baru yang selanjutnya adalah 'allamahul bayan. Ya, baru ilmu-ilmu yang lain itu baru ya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu semuanya bermuara kepada Al-Qur'an. Nah, ini fadailul Qur'an, ya, pentingnya Al-Qur'an di dalam kehidupan kita secara isyarat, ya. Allah mengisyaratkan ya betapa pentingnya Al-Qur'an ini di dalam kehidupan kita. Makanya yang di ayat-ayat yang lain juga Allah menunjukkan betapa pentingnya ya Al-Qur'an ini di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ya Al-Qur'an ini ya seharusnya bagi santri ini wajib dihafal. Ya, makanya antum santri takhassus ya di sini ya dikhususkan untuk menghafal Al-Qur'an. Kita berstandar kepada ayat yang kita bacakan tadi. Ya, yang pertama sekali di sini adalah kita menghafal Al-Qur'an. Antum akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lain juga. Ya. Ilmu yang lain itu ya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada dikotomi ilmu itu, tidak ada pemisahan ilmu. Artinya tidak ada ini ilmu baik, ini ilmu tidak baik. Tetapi ada prioritas. Ya, ada prioritas. Ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam itu tidak ada ilmu tidak baik. Ya. Jangan antum mengira misalnya ilmu kimia, oh ilmu itu ilmu enggak baik, jangan. Ya. Karena semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Allah berbicara tentang hujan. Kan itu ilmu biologi, ya, dan ilmu kimia, ya. Allah berbicara tentang api, ya, itu kan ilmu apa, ya,
Ilmu apalah namanya di antum itu, ilmu kimia atau ilmu apa? Ya, Allah berbicara tentang air, Allah berbicara tentang uap, Allah berbicara tentang oksigen, Allah berbicara tentang semuanya. Itu semuanya ilmu Al-Qur'an. Ya. Ini jadi sudah isinya, ya. Sudah isinya itu, dan itu adalah disiplin ilmunya ada, ya. Tetapi kotak semuanya ini adalah namanya Al-Qur'an. Oleh karenanya itu yang penting dulu dihafal bagi seorang santri. Nah, isinya nanti menyusul, ya, isinya nanti menyusul. Dan sekarang saya rasa antum sudah dapat juga. Ada pelajaran matematika, ada pelajaran kimia, ada pelajaran biologi, ya. Tetapi itu yang penting-penting yang kita berikan antum dulu terlebih dahulu, ya. Tapi Al-Qur'an ini adalah yang paling penting. Al-Qur'an yang paling penting karena dia ini adalah apa? Kehidupan, ya. Al-Qur'an ini adalah nyawa. Al-Qur'an ini adalah kehidupan. Ya, Al-Qur'an ini adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Oleh karenanya bagi santri wajib hukumnya di sini menghafal Al-Qur'an ini. Apalagi santri takhasus kayak antum. Targetnya adalah ya 2,5 tahun sudah hafal 30 juz. Ya. Ini hafal 30 juz ini ya luar biasa. Al-Qur'an ini kalau kami di Al-Azhar dulu, ini abinya Unai, ya doktor di Al-Azhar, ya. Abinya Unai doktor di Azhar, saya hanya ya, MA, ya. Jadi Al-Qur'an ini ya anak-anakku sekalian, kalau antum tidak bisa satu pelajaran yang lain, bisa mengangkat pelajaran yang lain Al-Qur'an ini. Ya. Misalnya kita jatuh dalam satu pelajaran, ya pelajaran tidak penting sih, misalnya pelajaran ya bagaimana mutalaah, ya, atau bagaimana ya membuat fannul maqal misalnya di dalam kuliah saya itu, kita jatuh di situ, tetapi Qur'annya bagus, ya dia akan diangkat, tetapi kalau Qur'an kita jeblok, yang lain itu bisa ngikut juga jeblok. Ya, ini fadailul Quran, salah satu fadailul Quran. Nah, ini juga moha, ini diambil dari ya apa? Jadi ulama Azhar itu bukan sembarang menggagalkan orang atau tidak meluluskan orang karena dia tidak lulus Al-Quran, bukan sembarang. Karena Al-Quran ini asyraful asya. Al-Quran ini yang paling mulia, ya. Kalau dia diremehkan oleh seorang pelajar, maka pelajaran-pelajaran yang lain juga, ya, dia harus dikasih iqab, dia harus dikasih pelajaran. Tetapi kalau dia mengutamakan Al-Quran, ya, maka pelajaran-pelajaran yang lain juga insya Allah akan ngikut. Itu fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Oleh karenanya, ikhwah sekalian, ya, bagaimana kita jadikan Al-Quran ini sebagai ya detak jantung kita, ya. Kenapa sih Quran terus? Nanti antum merasakan, ya. Nanti antum merasakan kalau sudah besar. Kalau sudah antum hafal 30 juz, antum akan rasakan. Coba betapa nikmatnya, ya, hafal 30 juz. Antum ditakdirkan mungkin punya mobil nanti. Oh, lupa bawa mushaf, tinggal ngaji aja tanpa baca ini. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Atau surat Yusuf, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabi, dan seterusnya. Ya, enggak perlu buka-buka lagi. Ya. Dan ini pengalaman di Mesir. Kalau antum melihat orang Mesir itu, ya, di bis, di mana itu mereka masya Allah, ya mulutnya itu Al-Quran, walaupun mereka ya Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Mereka begitu-begitu dalam bis. Padahal tidak ada mushaf kita lihat, tidak ada apa kita lihat. Tapi mereka murajaah. Ya. Itu fadailul Quran. Ya, keutamaan Al-Quran. Sekarang karena Al-Quran ini adalah segala-galanya,
maka harus diservis dengan segala-galanya. Harus diservis segala-galanya, harus makhdum, ya, harus diservis. Kenapa begitu? Bacaan harus bagus, hafalan harus bagus, ya, isi yang kita pahami juga harus dijalankan. Itu namanya, ya, bagaimana kita mengkhidmah Al-Quran ini, bagaimana kita menservis Al-Quran ini. Oleh karenanya, itulah tujuannya kita belajar ilmu apa sekarang? Ilmu tajwid, ya, kita belajar ilmu tajwid. Karena apa? Karena Allah di sini berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, jadi Allah memerintahkan membaca Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Ya, jadi membaca Al-Qur'an ini, ikhwafillah, ya, hukukul Quran yang pertama kali. Ini hak-hak Al-Quran, ya. Yang pertama kali adalah hak-hak Al-Quran ini membacanya, ya, membacanya, kemudian menghafalnya, ya. Dan membacanya itu adalah membaca dengan bacaannya. Ya, maksudnya dengan bacaannya di sini adalah bacaan yang sesuai yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah turun temurun sampai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita sekarang ini. Ya. Paham antum? Rizqan? Paham tak? Ya, alhamdulillah. Ya, antun, ya akhwat, paham tun? Ya. Taib. Ya. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fadailul Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Tuh, ini untuk ustazah-ustazah ini yang luar biasa. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan yang mengajarkannya. Ya, perlu digarisbawahi di sini, ya, kata-kata ta'allamal Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian. Ini kata Rasulullah, bukan kata siapa-siapa, bukan sembarang orang. Kalau Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian, itu adalah berarti orang yang paling baik. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an. Nah, ta'allamal Qur'an ini perlu diartikan luas, ya. Pertama adalah, ya, mengetahui keutamaan Al-Quran kayak tadi itu, kemudian mengetahui keutamaan membaca Al-Quran, kemudian mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran, kemudian ya mengetahui isi-isi Al-Quran, kemudian dan seterusnya. Pokoknya apa yang berkenaan yang baik dengan itu, ya, harus kita ketahui. Nah, itulah orang yang sebaik-baiknya. Berarti antum sekarang ini adalah proses ke arah itu. Proses menjadi orang terbaik, orang super, ya, orang yang terbaik, yaitu orang yang belajar apa? Belajar apa? Alim. Orang yang terbaik adalah orang apa? Yang belajar Al-Quran, kemudian kalau dia sudah bisa mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nah, di sini wa an ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, apa katanya? Ada yang tahu tentang Al-Qur'an? Ya. Zikri? Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir." Ya, orang yang membaca Al-Qur'an dia pandai. Pandai di sini artinya adalah tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, sifat-sifat hurufnya juga diberikan, ya. Ini kata Rasulullah, wa huwa mahirun bih. Ya, dia tahu gitu. Ya, seluk-beluk Al-Qur'an itu dia tahu. Wa huwa ma'as safaratil kiramil bararah. Manhum as-safarah al-kiram al-bararah? Siapa yang dimaksud dengan safarah kiram al-bararah?
Jadi orang yang pandai membaca Al-Quran itu adalah gengnya. Tahu antum gengnya? Ya. Jadi kalau orang mabok lain gengnya kan, orang yang ini lain gengnya. Kalau orang yang suka yang suka sepeda lain gengnya, klubnya. Orang yang suka motor lain klubnya. Ini kalau orang yang pandai membaca Al-Quran, klubnya siapa? Gengnya siapa? Safarah. Itu malaikat-malaikat yang turun dari langit itu. Ya, itu gengnya, temannya. Ya, al-kiram, ya malaikat-malaikat yang mulia. Ya, al-bararah, ya orang yang sangat mulia sekali. Nah, inilah gengnya orang penghafal Al-Quran, ma'as safar, ya, al-kiram al-bararah, ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, ini orang yang agak bawahan dikit. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta, wa huwa yatata'ta, ya. Tata'ta itu artinya gagap, ya, gagap. Sad jadi sin jadi sya, ya kayak gitulah, masih ini, ya. Yang gitu pun sudah dapat kemuliaan, ya. Wa huwa alaihi syak, susah sekali, ya, susah sekali. Lahu ajran, itu sudah 2 dapatnya, yang begitu. Ini sudah 2 nilainya sudah 2 itu, lahu ajran, ya. Ini orang yang susah membaca Al-Quran. Tapi tidak disebut di sini orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, berarti dituntut harus belajar membaca Al-Quran dengan baik. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku sekalian. Al-Quran ini adalah wahyun minallah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini adalah wahyu Allah atau kalamullah, ya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kalamullah, ya, diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Allah, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat siapa? Malaikat Jibril, ya. Jadi Allah, malaikat Jibril, kemudian Rasulullah. Ya, sekarang kita. Yang menjadi pertanyaan Ustadz di sini adalah bagaimana Al-Qur'an ini sampai kepada kita? Ya, kaifa wasalal Qur'anu ilaina? Ya. Ini kan Al-Quran ini firman Allah, sama seperti ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW dengan yang kita baca sekarang, ya. Kaifa wasal? Ini perlu muqaddimah ini biar antum tahu sebelum kita masuk kepada ilmu tajwidnya. Kaifa wasala ilaina? Bagaimana Al-Quran ini sampai kepada kita? Ya. Jadi Ustaz ceritakan sejarahnya sedikit, ya. Jadi Al-Quran ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Ya, selama 23 tahun. Yaitu 13 tahun di mana? Makkah, 10 tahun di Madinah. Yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Al-Alaq, ya, 4 ayat atau 5 ayat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatawala nuzulal wahyi, kemudian berlanjut turunnya wahyu, ya, sampai wahyu yang terakhir apa? Apa wahyu yang terakhir? Ya, firman Allah yang terakhir. Ya. Had ma'ahu hadayah. Enggak bawa hadiah ini, sebenarnya sama kasih antum hadiah. Ya. Al-wahyul akhir.
Ya, wahyu terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, ini turunnya juga di Mekah terakhir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan khutbah pidato terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Nah, firman ini turun semua. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu turun ayat ini, ada sekretaris-sekretaris pribadi beliau tentang wahyu ini. Ada namanya Zaid bin Thabit, ada namanya Muawiyah ibnu Abi Sufyan, ada namanya yang lain-lain punya sekretaris beliau. Turun ayat ini diperintahkan langsung tulis karena Rasulullah tidak membaca dan menulis. Ya, tetapi beliau perintahkan tulis. Ada yang nulis di batu, ada yang nulis di papan, ada yang nulis di kayu, ada yang nulis di pelepah korma, ada yang nulis di tulang-tulang. Ya, semuanya ditulis. Ya. Al-Quran ini ditulis oleh para sahabat. Ya. Dan selain mereka tulis, mereka sudah hafal. Ya, mereka sudah di luar kepala hafalnya para sahabat. Semua sahabat, hamalatil Quran wa huffazil Quran itu sahabat semuanya hafal. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, pada tahun berapa? Ya. Tahun berapa? 11 apa 10? Hah? Rasulullah meninggal tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Ada yang mengatakan 11, tapi yang jelas 10 Hijriah. Ketika Rasulullah meninggal, ya, jadi ya kampung-kampung yang jauh, ya, kabupaten-kabupaten yang jauh itu mereka singkat ceritanya mereka ingin keluar dari agama Islam. Ya, ada yang murtad, ya, kayak yang di Yamamah, kemudian yang sekarang itu Bahrain, ya, daerah-daerah situlah. Ya. Mereka ingin keluar daripada agama Islam. Nah, orang-orang ini diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, saat peperangan menumpaskan orang-orang murtad ini, ternyata para penghafal Al-Qur'an itu banyak yang meninggal. Ya. Jadi sekian puluh ribu sahabat yang menghafal Al-Qur'an itu banyak yang meninggal. Ya, dalam peperangan ya melawan orang-orang murtad, terutama dalam perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang yang paling besar melawan orang-orang murtad, itu melawan Musailamah al-Kadzdzab. Para orang-orang penghafal Al-Quran ini banyak yang meninggal. Tiba-tiba Sayyidina Umar, beliau mengatakan, ya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah, wahai Abu Bakar, ini banyak sekali para penghafal Al-Quran ini, ya, meninggal. Saya khawatir Al-Quran ini hilang lama-lama. Terus mau ente apa, kata Abu Bakar, kan? Terus apa? Ya, ara an tajma'al Quran. Saya melihat, ya, Khalifah bukukan Al-Quran ini. Ya, bukukan Al-Quran ini. Ya, di situ Abu Bakar marah. Ya, kaifa af'alu syai'an lam ya'mur bihi lam yaf'alhu Rasulullah wa lam ya'mur bih. Ini bagaimana saya melakukan sesuatu sedangkan Rasulullah tidak melakukannya. Ya, ini salah satu keutamaan Abu Bakar. Ya. Beliau keutamaannya adalah, ya, sangat berhati-hati, ya, untuk tidak melanggar perintah ataupun larangan Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar. Ya. Padahal di sini ada maslahat, ada kemaslahatan untuk Al-Quran. Ya, beliau tidak mau. Sampai didorong terus oleh Sayyidina Umar, kumpulkan Al-Quran ini. Sampai suatu hari syarahallahu sadrahu, sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, mengilhamkan kepada Abu Bakar harus membukukan Al-Quran ini. Dibukukanlah Al-Quran ini, ya, dalam satu mushaf oleh Abu Bakar,
ya dengan usulan Sayyidina siapa? Usulan Sayyidina Umar. Setelah dibukukan Al-Qur'an ini ya sudah aman dalam satu buku, tetapi tidak diperbanyak, masih mengandalkan hafalan ya, tetapi file intinya sudah tersimpan ya. File intinya sudah apa? Sudah tersimpan. Datang zaman Sayyidina Utsman. Siapa? Zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Oh, ada yang ke Mesir, ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, ada yang kemana. Sahabat-sahabat ini tidak tinggal di Madinah. Ada yang sudah ke Mesir, ada yang sudah ke Syam, ada yang sudah ke Dimashq, ada yang sudah kemana. Sahabat-sahabat ini berpencar. Dan sahabat-sahabat ini ya bacaannya berbeda dengan bacaan-bacaan sahabat yang lain, tetapi tetap sama. Kenapa demikian? Ya, kenapa? Jadi ikhwah sekalian, di Arab itu banyak dialek, banyak lahjat istilahnya, banyak dialek. Ya. Jadi Al-Qur'an ini diambil oleh orang-orang itu dari Rasulullah sesuai dengan dialek mereka. Ya. Kalau dialek misalnya orang Tamim, Bani Tamim, dia imalah di situ. Wadduhi wal-laili idza saja. Ya, imalah dia begitu. Ya, dialek orang Quraisy beda. Siapa yang seperti kita baca sekarang ini dialek orang Quraisy. Dialek orang sana beda. Nah, jadi sahabat-sahabat yang pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berpencar dengan bacaan-bacaan yang berbeda, tetapi tetap Al-Qur'an sama dia. Bacaannya saja yang berbeda. Ya, karena ya bisa dibaca dengan dialek-dialek seluruh Arab yang ada di saat itu. Nah, ketika itu ya sudah mulai pengetahuan ini berkurang. Ya, pengikut-pengikut ini. Kalau sahabat enggak. Kalau sahabat biasa, ya. Tapi ini pengikut-pengikutnya ini. Ini syekh kami yang paling benar, kalian salah. Ini kalian salah, syekh kami yang paling benar. Oh, akan terjadi fitnah. Saling menyalahkan, mulai saling menyalahkan. Bacaan ini salah, bacaan ini yang benar, bacaan ini yang benar. Ini bahaya ini. Ya. Makanya ya, salah seorang sahabat ya mengusulkan kepada Sayyidina Utsman ya untuk menyatukan bacaan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Nah, saat itulah ya Sayyidina Utsman ya mengumpulkan qurra semuanya, membukukan Al-Qur'an dalam satu buku, kemudian diperbanyak dan dikirim ke seluruh provinsi ya. Ini Quran Imam ini yang harus diikuti ya. Mushaful Imam istilahnya. Ya, Mushaful Imam ini tajmi'ul qiraah. Jadi tauhidul qiraah, menyatukan ya supaya orang tidak berbeda pendapat. Nah, inilah terjadilah pembukuan Al-Qur'an. Ya, pembukuan ini ya tetap sih apa yang kita terima ini adalah syafahiyan, bacaan-bacaan turun temurun sampai kita nerimanya dari guru kita. Nah, begitulah Al-Qur'an sampai kepada kita secara mutawatir, tidak diragukan lagi ya keaslian dan kebenarannya. Siapa-siapa yang meragukan kebenaran Al-Qur'an dan keasliannya, maka dia sudah kafir. Nah, kemudian ikhwafillah ya, anak-anakku sekalian, apa kaitannya dengan pelajaran kita ini? Tajwid. Ya, ilmu tajwid ini ketika Al-Qur'an sudah jauh dari sahabat, jauh dari tabi'in, orang mulai susah membaca Al-Qur'an. Jadi orang-orang Iran itu sudah mulai masuk Islam, orang-orang Afghanistan sudah mulai masuk Islam, orang-orang yang Mawara an-Nahr, Sin, India dan semuanya itu, Mesir jauh sana, Andalus, Spanyol sudah mulai masuk Islam, ya. Jadi mereka sudah susah membaca Al-Qur'an ini. Susah dalam artian mereka perlu dipandu dengan istilah-istilah yang mereka pahami. Nah, oleh karenanya
timbullah yang namanya ilmu apa? Ilmu tajwid. Ya. Jadi dulu zaman Rasulullah tidak ada namanya makharijul huruf itu ini. Ya, ha itu makhrajnya ini. Ya, ha itu makhrajnya ini. Ya, tha itu makhrajnya ini. Tidak ada zaman Rasulullah. Ya, karena zaman Rasulullah itu praktiknya. Ya, secara praktik Rasulullah lah yang paling ya mujawwid di dalam membaca Al-Qur'an. Ini Rasulullah lah yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Qur'an ini. Tapi istilah-istilahnya tidak ada waktu itu. Ya, waktu itu masih belum ada istilah tajwid, belum ada istilah makharijul huruf, belum ada istilah sifatul huruf, belum ada istilah apa? Waqf, ya, tidak ada istilahnya masih itu. Nah, timbullah ya ketika orang-orang sudah sulit membaca Al-Qur'an, maka diciptakanlah yang namanya ilmu apa? Ilmu tajwid. Nah, sekarang pertanyaan Ustaz. Ini dapat hadiah 50.000 ini. Siapa man huwa wadi'u ilmi tajwid? Ya. Siapa yang menciptakan pertama kali ilmu tajwid? Siapa? Hah? Siapa? Yang artinya yang menciptakan pertama kali secara praktik ya. Secara praktik itu pasti Rasulullah ya, pasti Rasulullah ya. Tetapi yang menciptakan istilah-istilahnya ya, istilah mahmus, istilah maqtu', istilah apa? Ya, siapa yang pertama kali? Ya, yang menciptakan ilmu tajwid. Ya Unai, arafti? Siapa? Man wadi'u ilmu tajwid. Yang pertama kali bukan Imam Jazari. Imam Jazari belakangan tahun 751 Imam Jazari. Ya. Siapa? Ini tahun 200-an masih. Siapa? Ya. Man? Ya, tidak ada yang bisa Ustaz sebutkan ya. Yang menciptakan ilmu tajwid adalah gurunya Al-Imam Sibawayh, yaitu Al-Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Itu yang pertama ya, wadi'u mustalahati at-tajwid ya. Karena beliau juga yang memiliki namanya Qamusul Ain ya, Mu'jamul Ain ya. Beliau yang pertama kali membuat kamus Arab ya. Itu adalah Khalil Ibnu Ahmad. Dia menemukan kamus Al-Ain, kamus Ain namanya, huruf Ain. Ya, karena beliau menemukan makhraj yang paling dalam itu adalah Ain, makanya kamusnya itu dinamakan ya Mu'jamul Ain. Metode kamusnya pun metode yang paling susah. Ya, perlu kita kuliah untuk membaca kamusnya. Bedakan kamus kita. Awal hurufnya kemudian ini. Ya, jadi yang mengarang pertama kali kamus itu adalah Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Namanya adalah Kamusul Ain. Kamus Ain ini pakai metode makharijul huruf. Ya. Jadi kalau antum nyari kata-kata itu ya, dicari makhrajnya yang paling dalam dulu. Ya. Misalnya apa ya? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Alaihim yang paling dalam apa? Ain, berarti cari di bab ain. Ya, cari di bab ain. Beda dia kalau mati ya. Enggak. Jadi yang mengarang ilmu tajwid yang pertama siapa? Al-Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Ya. Itu ada juga yang mengatakan yang mengarang yang pertama adalah gurunya, tetapi yang benar adalah Al-Imam Khalil Ibnu Ahmad. Gurunya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang mengarang ilmu nahwu pertama kali adalah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada
muqarrar atau kurikulum yang kita wajibkan antum menghafalnya. Tetapi sebelum itu kita perlu mungkin di sini mengetahui definisi ilmu tajwid. Ya. Itu khafillah. Ya. Jadi kita sudah tahu ilmu tajwid itu adalah dikarang oleh Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Ya. Sekarang kita masuk kepada ilmu at-tajwid. Apa definisi daripada ilmu tajwid? Ada yang tahu? Ya. Jadi harusnya antum bawa buku ya. Depan bawa buku ya. Biar ini. Karena Al-Imam ya Ibnul Jauzi mengatakan apa? Qaidul ilmi kitabatu. Ya. Qaidul ilmi kitabatu. Jadi mengikat ilmu itu apa? Dengan menulisnya, ya. Itu Ibnul Jauzi mengatakan qaidul ilmi kitabatu, yaitu mengikat ilmu itu dengan menulisnya. Makanya ada namanya bukunya adalah Saidul Khatir. Ada buku beliau namanya Saidul Khatir. Yaitu Said itu mancing ya. Apa bahasa kita? Memancing. Ya, dapat pancingan itu namanya Said. Ya. Jadi beliau itu ada kumpulan bukunya hasil daripada ya beliau melihat sesuatu tulis gitu kan. Beliau melihat sesuatu tulis, nah itu dikumpulkan lama-lama menjadi buku. Ya, namanya Saidul Khatir. Ya. Kadang-kadang antum di kamar mandi juga ada ide baru gitu. Tulis saja di kamar mandi. Ya, itu namanya Saidul Khatir. Ya, apalagi kita menuntut ilmu seperti ini, ya. Jadi qaidul ilm kitabatuh, mengikat ilmu itu dengan menulisnya. Ya. Ma huwa ilmu tajwid? At-tajwid lughatan. Ya. Tajwid secara bahasa di sini adalah ya min jawwada ay hassana, yaitu memperbaiki. Jawwad artinya memperbaiki. Apa? Memperbaiki. Ya. Makanya orang yang baik itu namanya jawad. Ya. Orang yang baik itu namanya jawad. Secara istilah ulama tajwid adalah huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i'ta'i haqqihi wa mustahaqqihi. Ya. Yaitu memberikan huruf-huruf yang dimaksud di sini huruf apa? Huruf hijaiyah, ya, bukan huruf ABC. Ya, ABC kan huruf. Ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah huruf apa? Al-huruf al-hijaiyah. Ya. Jadi ilmu tajwid adalah huwa ikhraju kulli harfin, yaitu mengeluarkan ya huruf, ya, yang namanya ikhraj di sini adalah yang dinamakan ikhraj di sini adalah al-huruf al-mantuqah, huruf yang diucapkan, bisik-bisik bukan huruf dalam ilmu tajwid. Bisik-bisik atau isyarat misalnya. Ya. Misalnya antum gini dari hidung. Nah, itu bukan huruf, ya. Yang dimaksud dengan ikhraj di sini adalah mengeluarkan huruf itu, ya, dengan nyata dari makhrajnya, ya. Ma'i'ta'ihi, ya, dengan memberikan dia hak-haknya, ya. Hak-haknya yang melekat maupun hak-haknya yang tidak melekat. Haqqihi wa mustahaqqih. Itu maksudnya haqqihi itu adalah haknya yang melekat, ya, atau hak-haknya yang tidak melekat. Contohnya hak-haknya yang melekat, misalnya hak jahr, ya. Jahr itu adalah hak-hak yang melekat, kemudian mahmus, kemudian apa itu hak-hak yang melekat. Yang tidak melekat itu misalnya kalau lagi wakaf, ya, sifatnya seperti ini, itu hak-hak yang tidak melekat, tetapi harus diberikan juga hak-hak ini. Nah, itu ya khafillah. Ya, singkat aja di sini kita ini sebelum kita masuk kepada matan al-Jazariyah. Kemudian namanya adalah ilmu tajwid, ya, kemudian
pengarangnya sudah kita tahu tadi ya, penemunya adalah Al-Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Ya, kemudian samaratuhu, ya, manfaatnya ilmu tajwid ini apa? Sudah antum tahu tadi kan? Saunul lisan anil lahn wal khata. Jadi memelihara lisan kita ya agar kita ya tidak lahan. Lahan itu adalah salah membaca Al-Qur'an. Ya, lahan itu adalah i'wijaj, miring baca Al-Qur'an. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, ya, siratal yang baca ya, kalau anak kecil kan siratal ladzina am, ya, atau ya salah makharijnya itu udah lahan. Ya, lahan itu di dalam membaca Al-Qur'an tidak boleh. Sekarang hukumnya apa? Nah, ini hukumnya. Hukumnya ya, mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Ya, tetapi membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya fardu ain. Nah, ini kan susah kan? Mempelajarinya, mengetahui ilmunya, ya, mengetahui ilmunya, misalnya makharijul huruf itu 17, ya, kemudian ada yang bilang 19, ada yang bilang 18, ada yang bilang 14, ya, kemudian sifatul huruf itu begini, kemudian apa? Waqaf itu begini, begitu. Nah, ini mempelajari ini adalah fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu apa? Fardu ain. Apa artinya fardu kifayah? Ma makna fardu kifayah? Apa artinya fardu kifayah? Kadang sebagian orang salah memahami arti fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah artinya fardu secukupnya kan? Fardu secukupnya. Nah, misalnya contohnya salat janazah. Salat janazah itu fardu kifayah. Ya. Satu orang yang salat jenazah ya gugur kewajiban yang lain karena dia cukup. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak cukup? Ya, misalnya mengangkat meja ini adalah fardu kifayah. Apakah kita akan bilang bahwa satu orang mengangkatnya, yang lain gugur kewajibannya? Enggak, bukan begitu fardu kifayah itu. Fardu kifayah itu adalah fardu secukupnya. Bila mana cukup dengan satu orang ya cukup. Tapi belum cukup dengan satu orang ya 2 orang cukup. Misalnya ngangkat meja ini, Ustaz contohkan tadi kan. Misalnya ada hukum mengangkat meja ini fardu kifayah. Ya. Terus kita bilang satu orang cukup mengerjakannya, yang lain gugur. Enggak bisa, satu orang enggak bisa mengangkatnya. Ya, enggak cukup. Ya, makanya fardu kifayah itu dinamakan dengan fardu secukupnya. Nah, kalau di Ar-Risalah ini misalnya siswanya sekian ratus, ya tidak cukup mengajar ya satu orang ilmu tajwid misalnya. Makanya wajib hukumnya beberapa orang mengajar Al-Qur'an. Ya, itulah namanya fardu kifayah. Nah, tetapi kalau ini hati-hati, kalau membaca Al-Qur'an fardu ain. Ya, membaca Al-Qur'an dengan apa? Dengan tajwid hukumnya apa? Fardu ain. Nah, ini letak bahayanya sekarang. Jadi kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Karena yang fardu ini tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan belajar ilmu tajwid, maka belajar ilmu tajwid hukumnya fardu juga bagi antum yang membaca Al-Qur'an. Makanya wajib hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid. Alhamdulillah. Ya, kita akan mensyarahkan syarah Jazariyah ini insyaallah minggu depan, ya. Minggu depan, tetapi kita masuk sedikit sekarang sebelum kita masuk kepada syarahnya. Ana ingin melihat hafalan antum, apakah sudah hafal antum matan Jazariyah ini atau gimana? Ya. Ya, semua ya. Mulai dari yaqulu raji. Ya. Sebelum kita masuk kepada syarahnya.
يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجازري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه قارئ القرآن مع محبه إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف صفات حفظوا بأفصح اللغات التجويد والمواقف ما في المصاحف من لمقطوع وموصول وثاء ومن بطن الشفة فالفا مع طرف الثنايا المشرفة فتين الواو باء ميم نة إخراجها الخيشوم ورخ مستفل فاتح مصماتة والضد قل أجر قاطم بكت شديد للعمر Mumtaz. Ya, cepat juga bisa. Yaqulu raji' afwi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi. Nah, itu bisa cepat. Pokoknya ini adalah bait yang paling mudah. Tetapi yang paling mengasyikkan ya itu antum menyanyikan tadi itu. Yaqulu raji' afwi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Ya. Insyaallah sehari hafal antum berapa bait itu. Ya. Ini yang mengarang urjuzah ini siapa? Muhammad ibnu Ali ibnu Yusuf al-Jazari ad-Dimashqi. Ya, ini beliau adalah namanya siapa? Muhammad ibnu Ali ibnu Yusuf al-Jazari al-Dimashqi. Jadi beliau ini adalah anak satu-satunya dari ayahnya. Ya. Jadi ceritanya ayahnya ini seorang tajir, seorang pengusaha besar, ya seorang tajir, tapi 40 tahun dia tidak bisa punya anak, ya 40 tahun nggak bisa punya anak, ya kemudian pada suatu tahun
yaitu tahun 750 Hijriah, beliau pergi haji. Dan beliau berdoa di depan multazam sambil minum air zam-zam. Harapan satu-satunya, kata beliau, saya duduk di sini, harapan satu-satunya saya dikaruniai seorang anak. Nah, tahun itu juga alhamdulillah pada bulan puasa berikutnya, ya, tahun 751 Masehi, beliau dikaruniakan seorang anak, diberi nama yaitu Muhammad. Ya, dia juga namanya Muhammad, bapaknya, kakeknya namanya Muhammad, buyutnya namanya Ali bin Yusuf Al-Jazari. Dan beliau diwakafkan oleh ayahnya untuk, ya, belajar ilmu agama. Ya. Jadi dia diwakafkan oleh ayahnya untuk bagaimana belajar menghafal Al-Quran dan belajar ilmu agama. Dikirimlah dia ke kutab-kutab untuk menghafal Al-Quran, dan dia menghafal Al-Quran di umur 13 tahun. Ya, kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lain, makanya gelarnya adalah Al-Hafiz. Ya, Al-Hafiz itu bukan gelar buatan kayak kita di sini. Ya, kalau gelar kita kan di sini yang menghafal Al-Quran namanya Al-Hafiz. Kalau di sana udah biasa, ya, sudah menghafal Al-Quran itu tidak bergelar Al-Hafiz. Kalau orang zaman dulu yang bergelar Al-Hafiz itu adalah yang menghafal hadis wa ulumih. Ya, orang sehafal sekian ribu hadis itu baru namanya Al-Hafiz. Bukan sekedar menghafal, tetapi paham isinya, paham maknanya, paham syarahnya, semuanya dia hafal, itu namanya Al-Hafiz. Makanya Al-Hafiz As-Suyuti, ya, kemudian Al-Hafiz Ibnul Jazari, makanya beliau ini juga gelarnya adalah Al-Hafiz Abul Khair, ya, lakabnya adalah Abul Khair, ya, bapak kebaikan. Karena ilmunya dari dulu sampai sekarang dan sampai seterusnya insya Allah akan selalu menjadi pegangan orang-orang yang belajar ilmu tajwid. Ya, gurunya pun bukan sembarang orang, gurunya adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Salah satu gurunya adalah Al-Imam Ibnu Katsir yang terkenal tafsir, yang dikenal dengan tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir. Nah, inilah, ya, profil singkat Al-Imam Muhammad Ibnul Jazari yang akan kita pelajari kitabnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya, karena ini sudah 1 jam lebih, ya, kita berada di sini. Tapi ke depan ana harap antum, ya, ada bukunya, karena kita akan menulis nanti, ya, kita akan menulis di papan, ya, antum, ya, salin kemudian pelajari, ya, dan kita akan praktik, ya, untuk membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Siap, ya, bawa buku, ya, siap bawa catatan semuanya, ya, yang ikhwan, ya. Halim nama tuh, ya, ya, semuanya. Miqdad, ya, bawa buku, ya. Insyaallah kita akan minggu depan kita akan ini. Baik, ikhwah fillah, kita cukupkan sampai di sini, ya, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafarah al-majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.